So, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. So, today aku mau membahas tentang suatu conspiracy theory mengenai salah satu obat yang diyakini dapat membuat kita itu muda. Atau ya kalau yang tua-tua gitu ya kan kelihatan 20-30 tahun lebih muda daripada umur aslinya. Kenapa ini jadi pembahasan yang menurut aku menarik? Karena cara buatnya, kemudian konspirasi teori di balik obat ini menurut aku menarik untuk jadi informasi buat kita semua dan juga pelajaran buat kita semua. Tapi sebelum aku membahas mengenai konspirasi teori ini, aku harap kalian mau klik tombol subscribe, like, share, and comment kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru setiap hari. So, without any further ado, let's go. Obat ini dikenal dengan nama adrenochrome. Adrenochrome ini adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus molekul C9H9NO3. Bagi kalian yang ngerti atau yang pintar sama kimia, mungkin kalian bisa ulik lagi mengenai senyawa ini supaya kalian jadi lebih tahu, karena aku bukan ahlinya jadi aku cuman kasih tahu cuman sedikit aja. Senyawa ini disebut dengan adrenochrome atau white rabbit. Adrenochrome ini diproduksi dari adrenalin yang ada dalam tubuh manusia, yang ada dalam tubuh kita, yang timbul bila kita merasakan emosi yang ekstrim. Contohnya sedih yang ekstrim atau euforia. Kalau misalnya kita naik roller coaster, kita antara takut yang ekstrim, bahagia yang ekstrim, senang yang ekstrim, itu akan timbul adrenalin di dalam tubuh kita. Adrenochrome ini merupakan sebuah bahan kimia yang dipercaya memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh manusia, guys. Kalau misalnya diberikan kepada orang sakit nih, orang sakit ini akan lekas sembuh, kemudian dapat membangun sistem kekebalan tubuh yang baik dan dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan lebih kuat juga pastinya lebih baik. Namun adrenochrome ini tidak mudah dibuat, butuh biaya yang sangat-sangat besar dan juga waktu yang sangat-sangat panjang untuk membuatnya. Tidak hanya itu, pengorbanan yang besar dipercaya termasuk dalam salah satu alasan kenapa adrenochrome ini sulit untuk dibuat. Namun meskipun rintangannya sangat banyak, pengorbanannya juga sangat banyak, tetap aja ada orang-orang yang berusaha untuk membuat adrenochrome ini ada. Dipercaya bahwa CEO perusahaan besar, kemudian politisi-politisi dengan jabatan yang tinggi ambil andil dalam pembuatan adrenochrome ini. Dipercaya bahwa adrenochrome terbaik yang dapat dihasilkan itu adalah melalui tubuh anak-anak, guys. Tubuh anak-anak. Banyak orang-orang yang percaya bahwa ada sebuah komunitas besar yang bertanggung jawab atas hilangnya ratusan juta anak-anak di Amerika Serikat maupun di dunia atas pembuatan adrenochrome ini. Jadi adrenochrome ini dikaitkan dengan banyaknya kasus hilangnya anak-anak. Pastinya kalau udah ke kasus hilangnya anak-anak, teori ini bisa aja tergiring ke teori konspirasi Pizzagate. FYI, bagi kalian yang nggak tahu, Pizzagate ini adalah sebuah nama atau sebuah teori yang pernah sempat booming beberapa waktu lalu dikarenakan ada sebuah toko pizza terkenal di Amerika Serikat bernama Comet Ping Pong dan pemiliknya itu dituduh terlibat jaringan seks, perdagangan anak, dan pedofilia. Nah, tetapi teori Pizzagate ini tidak hanya seperti yang aku bicarakan ya guys, tidak hanya seperti kulit bawang aja gitu, di luarnya tipis, tapi ternyata di dalamnya itu masih banyak lapisan-lapisan yang harus dilewati untuk membahas teori ini. Nah, bagi kalian yang mau aku membahas teori Pizzagate ini, aku akan bahas ya. Kalau kalian mau, kalian boleh komen di bawah. Nanti aku akan buatin satu video khusus untuk edisi teori Pizzagate ini. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke pembahasan mengenai obat adrenochrome ini. Nah, beberapa waktu lalu juga sempat booming salah satu situs terkenal
jual beli, yaitu Amazon, mengenai sebuah toko online yang berada di situs Amazon itu yang kini sudah di take down ya guys, yang menjual barang-barang dekorasi untuk kamar anak-anak. Ada lemari, ada pakaian, ada kasur, ada bantal, meja, kursi, dan sebagainya. Pokoknya dekorasi, barang-barang dekorasi untuk kamar anak, terutama anak-anak perempuan guys. Biasanya kalau kita lihat barang-barang dekorasi untuk kamar, kalau misalnya kita lagi belanja di toko online gitu ya, pasti kan nama barangnya itu kan kayak lemari seri A nomor ini, atau kursi seri B nomor ini, atau yang lain-lainnya. Pokoknya ada tulisan nama barangnya sendiri. Namun yang anehnya di toko online ini itu tidak seperti itu guys. Jadi nama-nama barangnya itu ada nama anak perempuan di samping nama barangnya. Jadi contohnya misalnya lemari gitu kan, ini lemari Shirley, atau kursinya Chloe, atau kasur Iwan, atau kursi Putri misalnya kayak gitu. Itu dinamain. Dan yang lebih anehnya lagi, harganya guys. Kalau misalnya kita mau beli tempat tidur atau lemari atau kursi buat dekorasi kamar anak, paling mahal berapa sih? 3 juta, 4 juta, 5 juta untuk meja doang gitu. Nah, tapi kalau di situs ini yang anehnya harganya itu berkisar antara 11.000 sampai dengan 15.000 US dollar, atau setara dengan 150 juta rupiah guys. Itu mungkin barang-barangnya terbuat dari berlian kali ya. Mungkin yang beli itu cuma orang-orang elit dunia aja gitu kali ya guys. Lalu yang paling mengejutkan adalah toko ini baru dibuka 2 bulan guys, dan transaksinya itu udah puluhan. Jadi udah banyak banget transaksi yang terjadi di toko ini. 150 juta buat satu lemari. Is that weird? Bagi aku itu pastinya aneh sih, buat satu meja doang masa kita harus bayar 11.000 dolar gitu. Wah, aku nggak ngerti, mungkin ini dibuat untuk elit orang kaya atau Hollywood. Tetapi ya kayaknya nggak kayak gitu juga kali ya. Tetapi banyak orang di luar sana percaya bahwa Pizzagate dan salah satunya adalah situs online ini dikaitkan dengan pembuatan adrenochrome. Dipercaya bahwa toko online ini melakukan perdagangan anak dengan kode-kode home living seperti lemari, kursi, dan lain sebagainya untuk keperluan pribadi. Nah, dari info yang aku dapetin bahwa ada investigator yang mencoba untuk memeriksa hal ini, dan kemudian dia terkejut karena menemukan bahwa nama-nama anak yang ada di dalam situs online ini cocok dengan nama-nama anak hilang yang ada di salah satu situs pencarian terkenal. Nah, dipercaya kemudian bahwa barang-barang yang terbeli dari situs ini itu digunakan oleh orang-orang pedofil. Aku tuh kalau membahas tentang anak-anak, apalagi untuk orang-orang seperti itu ya, rasanya kayak sakit men. Orang-orang sakit men, dunia ini sekarang tuh makin lama tuh makin gila gak sih? Beberapa barang ya guys yang terbeli dari situs online ini dipercaya kemudian digunakan untuk menghasilkan adrenochrome. Jadi anak-anak ini dibawa ke sebuah tempat, percaya ada sebuah gedung seluas lapangan bola tanpa jendela di Baltik Eropa guys, dengan tujuan untuk menyiksa anak-anak ini agar mereka dapat memproduksi adrenochrome dengan kualitas baik. Dipercaya bahwa adrenochrome ini adalah obat atau serum awet muda yang banyak banget dibutuhkan sama beauty center, dibutuhkan sama kosmetik, digunakan oleh orang-orang yang sangat ingin eksistensinya itu terus terjaga guys, seperti misalnya artis-artis Hollywood atau Bollywood, atau orang-orang yang memang tidak ingin kerja kerasnya atau eksistensinya pudar dimakan usia. Orang-orang percaya bahwa sebuah komunitas ini tidak hanya menguras darah dari anak-anak ini untuk dijadikan adrenochrome, tetapi juga menjual organ-organ tubuh anak-anak.
Kecantikan itu memang menjadi sangat-sangat penting di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa negara yang menjadikan standar kecantikan itu adalah sesuatu yang wajib dan sangat-sangat penting agar mereka dapat melanjutkan hidup normal mereka, guys. Ketika mereka menginginkan social circle yang baik, pekerjaan yang baik, teman-teman yang baik, kehidupan yang baik dan layak, kecantikan adalah jalan pertama mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tren kecantikan dunia itu sudah banyak sekali berkembang dan menghasilkan banyak sekali terobosan-terobosan baru, mulai dari menghilangkan kerutan, terus mencerahkan wajah, terus juga supaya awet muda dan bahkan mungkin tidak bertambah tua sama sekali. Saking banyaknya terobosan-terobosan baru, bahkan ada beberapa terobosan kecantikan atau beauty treatment yang aneh dan berbahaya yang rela dilakukan agar mendapatkan kecantikan yang maksimal. Yang pertama ada penis facial. Yes, penis facial guys, literally ya. Yang berasal dari kulit Mr. P-nya anak-anak bayi di Korea. Teknik perawatan wajah ini memang menggunakan microneedling dari sel induk Mr. P-nya anak-anak bayi di Korea, guys. Literally ya. Nah, sel induk ini didapatkan dari kulitnya Mr. P-nya anak-anak bayi Korea setelah disunat, melalui proses sunat yang kemudian diekstraksi melalui mesin centrifuge dan kemudian diinjeksi ke bagian kulit wajah. Dipercaya bahwa teknik perawatan wajah ini akan dapat mempercantik wajah, memperbaiki tekstur wajah, kemudian mungkin menghaluskan, nampak awet muda, dan pokoknya hasil-hasil yang diinginkan oleh banyak wanita di dunia. Berapa aktris Hollywood yang melakukan teknik beauty treatment ini, diantaranya adalah Sandra Bullock dan Cate Blanchett. Kalian bisa mungkin coba cari-cari foto mereka di Google yang tahun-tahun, mungkin 10-20 tahun lalu, dan bandingkan dengan foto mereka yang terbaru. Dan memang kata mereka bahwa hasil dari treatment ini adalah sangat-sangat memuaskan karena ya membuat kulit mereka jauh nampak lebih muda, guys. So, kalian mau melakukan teknik Mr. P facial ini? Kemudian ada vampire facial. Kenapa dibilang vampire facial? Ya pastinya ini berhubungan dengan darah. Sebenarnya treatment kecantikan ini udah lumayan lama terkenal sejak Kim Kardashian menggunakan vampire facial ini. Cara kerjanya adalah kita menggunakan facial dengan darah kita sendiri, guys. Ekstrim ya, guys. Kemudian ada the face slapping, you know, tampar wajah. Ini benar-benar literally ditampar, guys. Menurut kalian gimana rasanya mengeluarkan budget mahal hanya supaya mendapatkan tamparan keras di pipi? Kayaknya kita buat orang kesel dan marah aja deh supaya kita ditampar gratis kali ya. Tapi jangan salah guys, the face slapping treatment ini nggak sembarangan ya guys. Jadi nggak sembarang tampar aja. Orang-orang yang melakukan the face slapping treatment ini punya sertifikat tersendiri yang memang mereka harus belajar dulu, sekolah dulu untuk melakukan beauty treatment ini. Di Bangkok, Thailand, the face slapping ini sangat-sangat terkenal untuk mendapatkan wajah yang lebih tirus dan lebih kencang. Usut punya usut, the face slapping ini diklaim bisa memperlancar sirkulasi darah, kemudian bisa menstimulasi wajah agar wajah itu nggak ada wrinkles-nya, nggak ada keriputannya, untuk anti-aging gitu guys, dan juga untuk memperbaiki tekstur wajah. Di Thailand sendiri hanya orang-orang dengan sertifikat tertentu yang boleh melakukan face slapping treatment ini. So, do you wanna do it? Terakhir ada urin. Well, it's kind of weird dan disgusting guys, tapi ada salah satu beauty treatment aneh ini yang mempercayai bahwa urin di pagi hari ya, urin pertama di pagi hari itu sangat baik buat wajah. Katanya bisa menghilangkan bekas jerawat atau bahkan mengusir jerawat membandel. Jadi urin ini bisa dijadikan toner guys, toner bagi kulit, ataupun bisa menggunakan urin ini untuk facial di wajah untuk mengatasi jerawat. Well, aku
aku orang yang memang gampang banget dan memang punya masalah sama yang namanya jerawat, tapi kayaknya aku nggak akan kepikiran deh untuk ngatasin jerawatnya pakai urin, guys. Urinnya terbuat dari 95% air dan komponen tinggi lainnya adalah urea. Urea ini dapat membersihkan sel-sel kulit mati, dan mungkin inilah mengapa urin itu digemari untuk menjadi pembersih wajah. So, bagaimana dengan beauty treatment ini? Apakah kalian mau menggunakan urin untuk membersihkan wajah kalian atau mengatasi jerawat? Nah, beberapa beauty treatment yang aku bacakan tadi, menurut kalian gimana? Apa tanggapan kalian dengan adanya adrenochrome, kemudian teori Pizzagate, kemudian terobosan-terobosan beauty treatment kecantikan dunia yang aneh-aneh seperti tadi? Mau kalian menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan face slapping atau treatment tampar wajah, atau mungkin mau kalian facial dengan vampire facial, yaitu facial dengan darah kalian sendiri, atau kalian mau menggunakan urin untuk jadi facial kalian? Apa tanggapan kalian tentang ini? Kalian boleh komen di bawah mengenai hal ini. So, segitu aja yang aku bisa bagikan ke kalian. Selebihnya kalian bisa cari atau gali lebih dalam mengenai adrenochrome. Jujur aja, adrenochrome ini tidak mudah dicari. Aku udah nyari ke berbagai macam sumber, tapi yang aku dapetin hanya sedikit aja. Padahal menurut aku ini tuh sangat bermanfaat buat pengetahuan kita semua mengenai teori-teori konspirasi yang bisa jadi pelajaran buat kita. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. Thank you!